baca bersama-sama di Alkitab Terjemahan Baru. 1 Korintus 12 ayat 27. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, pembahasan kita saat ini adalah tentang tubuh Kristus. Kalau orang Mukuyungkung bilang the body of Christ. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, pembacaan kita ada di dalam kitab Korintus. Surat Korintus yang pertama ini merupakan nasihat daripada Rasul Paulus dan juga Sostenes yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di Korintus, kepada jemaat yang ada di Korintus di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, saudara, kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang makmur. Kota Korintus itu adalah kota kosmopolitan yang terkenal dengan tingkat imoralitas yang sangat tinggi. Orang-orang Korintus terkenal dengan pelanggaran-pelanggaran moral, pelanggaran-pelanggaran etika, serta norma-norma yang berlaku pada waktu itu. Tetapi lewat pelayanan misi daripada Rasul Paulus, saudara-saudara, misi yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, bagaimana selama 1 tahun 6 bulan Rasul Paulus melayani di negeri Korintus, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Sehingga lewat pelayanan daripada Paulus ini terbentuklah satu sidang jemaat yang beriman kepada Yesus Kristus, namanya sidang jemaat di kota Korintus. Gereja di Korintus, saudara-saudara, terbangun dengan sangat luar biasa. Sehingga di dalam suratannya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Paulus menegaskan bahwa jemaat Korintus dikayakan di dalam berbagai-bagai hal. Baik dalam pemberitaan, baik di dalam pengetahuan rahasia firman Allah, baik di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan katakan tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi bagi mereka yang tidak dibukakan oleh Rasul Paulus secara jelas lewat pemberitaannya. Dicatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 16. Coba kita baca saja 1 Korintus 2 ayat 17 saja. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-17. 7 maksud saya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Ya. Melainkan kami mengatakan hikmat Allah yang sudah dirahasiakan dan yang tersembunyi dan yang sudah ditetapkan Allah terlebih dahulu daripada dunia ini untuk kemuliaan kita. Jadi kata Paulus, pemberitaannya kepada jemaat Korintus adalah tentang rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi tetapi sudah dibukakan dengan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Rahasia apa, saudara-saudara? Rahasia karunia-karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Rahasia apa lagi? Rahasia the body of Christ, tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 31. Rahasia apa lagi? Rahasia kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bahkan rahasia manifestasi kuasa Roh Kudus yang harus bekerja di dalam sidang jemaat. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40. Terlebih tentang rahasia karunia-karunia Roh Kudus yang harus difungsikan setiap kali kita beribadah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di mana itu? 1 Korintus 14 ayat 26. Coba baca firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 26. Ya. Dan sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Ya, ini rahasia manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja di setiap kali saudara beribadah. Bahwa apabila kamu berhimpun atau datang beribadah, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, ada dengan mazmur, ada dengan pengajaran, ada dengan kenyataan, ada dengan karunia lidah, ada dengan pengetahuan mengartikan ada dengan makna lidah itu. hikmat atau pengetahuan mengartikan atau menafsirkan bahasa roh. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Ini rahasia-rahasia yang dibukakan bukan kepada jemaat lain, tapi orang Korintus, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, ini menjadi alasan bagi Paulus mengatakan bahwa di gereja Korintus limpah pemberitaan firman, limpah dengan pengetahuan, bahkan limpah dengan karunia-karunia roh. Saudara tahu, standar iman jemaat Korintus sudah dibawa menjadi gereja yang terpilih. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, yang telah mencapai kepada tahap bertunangan dengan Kristus. Itu kata firman Tuhan. Tapi sayang 1000 sayang,
sekalipun mereka sudah dikayakan di dalam berbagai-bagai hal. Bahkan lewat pemberitaan Paulus, mereka sudah dibawa seperti perawan yang suci, kata 2 Korintus pasal 11 ayat 2, bertunangan dengan Kristus. Tapi saya katakan tadi, sayang 1000 sayang. Kenapa? Ternyata sekalipun dengan limpah pemberitaan, limpah anugerah-anugerah roh, limpah rahasia firman Tuhan, jemaat Korintus masih ada konflik di dalamnya. Masih ada perpecahan, masih ada perselisihan, masih ada pertengkaran, masih ada pihak memihak. Saudara-saudara, ya. Coba 1 Korintus 1, 11, 12. Ya. Karena sudah diberitahu kepadaku dari hal kamu, hai Ya. saudara-saudaraku, Paulus menuliskan surat Korintus ini karena punya alasan jelas. Ada orang yang memberitahu kepadanya, oleh orang isi rumah Kleo, ya, bahwa ada pertengkaran di antara kamu. Dengan perkataan itu aku bermaksud bahwa kamu masing-masing ada berkata ya. bahwa aku ini pihak Ada Paulus, yang berkata aku pihak Paulus, aku ini pihak Apolos, aku pihak Apolos, aku ini pihak Kepas, aku ini pihak Petrus, aku ini pihak Kristus. aku ini pihak Kristus. Sampai situ, ya. Jadi alasan Paulus mengirimkan surat kepada Korintus karena ada pertengkaran. Karena ada pihak memihak di antara mereka. Bayangkan saudara-saudara, sebuah gereja yang penuh dengan nyanyian, sebuah gereja yang limpah dengan pemberitaan firman, sebuah gereja yang penuh dengan karunia-karunia roh, tapi di dalamnya ada perpecahan, ada perselisihan, ada pertengkaran di antara jemaat-jemaatnya. Haleluya. Jemaat-jemaat berebut-rebut mendukung hamba Tuhan mana yang difavoritkan. Ada yang berkata aku pihak Jeki, aku pihak Salomo, aku pihak Nios, aku pihak Tian. Dan ada yang berkata aku pihak Kristus. Artinya apa? Ketika ada yang berpihak kepada hamba Tuhan lain, meremehkan yang lain, saudara-saudara. Itulah gereja Korintus. Tempat orang-orang berebut menjadi siapa yang paling rohani, tapi hati mereka dingin dan membatu, saudara-saudara. Ya. Ini adalah analogi atau gambaran yang sangat tepat bagi gereja yang ada di Korintus. Karena hal itu menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus sehingga dia menuliskan kitab 1 Korintus ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak karunia-karunia roh. Yang mungkin tampak rohani dari luar. Mereka mempersembahkan mazmur, pujian dalam roh. Mereka bernubuat. Mereka berbahasa roh. Mereka berbahasa malaikat. Mereka punya marifat atau pengetahuan Allah. Tapi di balik semuanya itu, di balik senyuman dan nyanyian ketika mereka beribadah, ada kebencian. Ada kedengkian, ada pertengkaran di antara jemaatnya. Saudara bayangkan gereja yang begitu besar dengan gembalanya Rasul Paulus. Sapak waktu Malkia. Makanya apa yang Paulus katakan kepada orang Korintus. Sekalipun mereka hebat dalam bahasa roh, dalam karunia-karunia roh, Paulus bilang kau orang rohani tapi bertabiat dunia. Baca itu. 1 Korintus 3 ayat yang 1 Korintus 3 ayat Ya. yang pertama. Hai saudara-saudaraku, Hei sidang jemaat. dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Ya, orang yang bertabiat duniawi. Sekalipun kau gereja tiap minggu, tapi mereka masih dalam sifat orang-orang dunia. Masih kanak-kanak di dalam Kristus. Bagi Paulus sebagai seorang gembala sidang di negeri Korintus, jemaat Korintus adalah jemaat yang kelihatan rohani dari luar saja. Tapi sebenarnya mereka hidup dengan cara-cara orang dunia. Kenapa? Ada perpecahan. Saling kelompok berkelompok. Berdasarkan pemimpin favorit mereka.
Itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 1 Korintus pasal 1 dan sampai pasal 4. Aku pihak Paulus, aku pihak Apolos, aku pihak Kefas, aku pihak Kristus. Bahkan jemaat Korintus karena dikayakan dalam berbagai hal jadi apa? Sombong. Ya. Mereka menghakimi orang lain. Mereka merasa lebih pintar daripada orang lain. Bahkan mereka merasa lebih berharga, lebih hebat dari gembala sidang mereka. Coba baca 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 6 mulai. Segala hal ini, hai saudara-saudaraku, kuambil kias atas diriku sendiri dan Apolos oleh karena kamu, Ya. supaya kamu dapat mempelajari di dalam hal kami, bahwa janganlah melampaui barang yang tersurat. Jangan melampaui apa yang sudah tertulis. Supaya jangan seorang pun membesarkan diri Iya, supaya jangan orang bermegah, menjadi sombong. atas nama seorang mengatas orang yang Iya, lain. udah kita kok begini karena gembala. Kita kok begini karena Petrus, karena Kefas, karena Apolos. Karena siapakah gerangan melebihkan engkau? Ya. Dan apakah yang ada padamu yang Apa bukan yang ada engkau padamu terima? yang tidak diberikan? Dan jikalau engkau sudah menerima itu, apakah sebabnya engkau memegahkan dirimu Ya. seolah-olah engkau bukan menerima itu? Sampai ayat 7 tadi? Iya. Sombong nih orang-orang Korintus, sudah. Karena sok kaya dengan pemberitaan. Sok kaya dengan karunia-karunia roh. Bahkan saudara tahu, Paulus bilang ada dosa yang tidak ada di orang kafir, itu ada di jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 6, 9 sampai 10. Baca firman Tuhan. Korintus 6 ayat 9. Tiadakah kamu mengetahui bahwa orang lalim tiada akan menjadi waris kerajaan Allah? Nah, Janganlah kamu tersesat. jangan kamu tersesat. Orang berzina Orang cabul, dan penyembah berhala penyembah berhala, dan orang bermuka orang bermuka atau dengan istri orang, dengan suami orang. dan orang semburit Ya, banci, dan orang yang berburit homo, LGBT, dan pencuri pencuri, dan orang tamak tamak, dan pemabuk pemabuk, dan pencerca pangfitnah orang, dan pendaya, penipu. semuanya itu tiada akan menjadi waris kerajaan Lihat, Allah. sudah. Di Korintus, di jemaat ada LGBT. Puji Tuhan di GFK ada banci di sini. Kalau pusing lah kita. Atau ada tuh mulai baca lah. Hey, shalom. Tian, bertobat kan Tian ya? Haleluya. Bayangkan saudara, di jemaat Korintus ada orang homo. Bahkan coba ada dosa yang tidak ada di orang kafir. 1 Korintus 5 ayat 1. Baca. Korintus 5 ayat 1. Ini orang Korintus mengizinkan itu penyimpangan seksual ada di sana. Dengan sesungguhnya kedengaranlah kabar Nah. bahwa ada zina di antara kamu. Ada persinahan di antara kamu. Bahkan Bahkan semacam zina yang sedemikian itu tiada persinahan itu kedapatan. tidak ada. Walaupun di antara orang kafir. Walaupun di antara orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga seorang memperbinikan istri. Ada yang anaknya memperistrikan ibunya. Bukan main nih Paulus pesalib. Sudah. Haleluya. Bayangkan ini jemaat Korintus. Makanya saudara, apa sudah jaminan engkau limpah firman, engkau limpah Roh Kudus, engkau punya jaminan hidup kekal? Belum tentu. Saya selalu katakan pelaku firman penentunya. Ya. Bahkan di dalam jemaat ada saling menggugat. 1 Korintus pasal 6 ayat 1-2 itu. Saling lapor melapor. Datang kepada pengadilan kafir, Paulus bilang. Bahkan dalam jemaat kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 20-21. Tidak adil dalam perjamuan kudus. Orang susah dong kasih sendiri. Orang kaya orang kasih paling muka. Mengabaikan orang-orang miskin. Ini orang Korintus. Sope payah leja berkorban. Koncu dulu orang miskin. Kemudian apa yang paling berbahaya di jemaat Korintus yang adalah gambaran orang-orang kita kabar pengantin. 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14. Memperdebatkan dengan karunia-karunia roh. Siapa yang paling unggul, siapa yang paling berkarunia dari yang lain. Paten DP karunia sana tuh. Berurusan sana paten, biar dia naik gereja, dia melihat penglihatan. Biar dia nak gereja, DP karunia mimpi tetap berjalan.
Iyalah. Atau dia karunia datang gereja, dia karunia mimpi berjalan. Datang gereja kantor, datang tidur. Yang salah saudara-saudara, karunia tidak ada yang paten. Nubuatan akan berhenti, karunia lidah akan berakhir, marifat akan ditiadakan, kasih yang tidak berkesudahan. Ya, saudara-saudara. Ini perpecahan, ada intrik, ada gosip, ada bisik berbisik, ada gibah. Itu menyebar lebih cepat daripada membangun dan mendoakan. Ya, saudara-saudara. Lebih gampang menyebar tuh gibah, tuh gosip daripada orang saling mendoakan. Alasan inilah jemaat terpecah belah. Makanya apa yang Salomo bilang, hati-hati dengan mulutmu. Barang siapa yang mengadakan perbantahan, yaitu orang celaka. Amsal 16 ayat 28. Baca. Dan Amsal 18 ayat 8. Amsal 16 ayat yang ke-28. Ya. Barang siapa yang mengadakan perbantahan. Terjemahan baru Amsal 18 ayat 8. Coba baca. Terus. Siapa yang mengadakan perbantahan? Ia itulah orang celaka. Oh, celaka. Dan orang yang berbisik-bisik Orang itu suka bapakku bise. menceraikan sahabat yang dalam pakai baju begitu. Mana lihat kok tuh sana, dia begitu. Apa firman Tuhan bilang? Menceraikan sahabat karib. Kita kok pasti duduin dia, karena kalau duduin dia cerita terus, nggak jadi dengar firman. Kita pernah dulu di orang begitu, saudara-saudara. Gelisah, pendeta. Loh, Tuhan mau dengar firman dia. Coba Amsal 18 ayat 8. Baca firman terjemahan baru. Terjemahan baru. Perkataan pemfitnah Kalau dia sedapan fitnah, dia punya perkataan sedap sekali. yang masuk ke lubuk hati. Masuk sampai dalam hati. Kalau dia coba fitnah orang, sedap sekali dia fitnah orang, saudara-saudara. Biar nak betul, kalau dia bilang betul, kalau jadi panjang tuh cerita, memang. Mana lebih sedap, makan ubi atau makan kola? Kola. Dari ubi, sampai sini, tambah santang, tambah gula merah, tambah pisang, jadi kola. Lebih sedap itu kola, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan bilang perkataan pemfitnah itu lebih sedap. Masuk sampai dalam hati. Ini teguran Paulus bagi jemaat Korintus. Tuh suka bab-bab bisi. Ya. Di 2 Korintus 12. Ayatnya yang ke 20. 2 Korintus 12 ayat 20 terjemahan baru. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Ketika aku datang, aku meninggalkan kamu tidak seperti yang aku inginkan. Nah, saudara, Dan kita di kamu- Ibu Gembala 2 minggu mesti tinggal jemaat. Oh, kom kita datang kemarin tuh. Kenapa tuh? Iyo, so baba bise, Salomo, so babaku bise, terus. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu Atau inginkan. jemaat datang lihat, enggak sama dengan itu Gembala, tapi di sana dia kelakuan begitu. Terus, Aku khawatir akan adanya perselisihan, ada perselisihan, iri hati, iri hati, amarah, amarah, kepentingan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, fitnah, fitnah, bisik-bisikan, bisik-bisik, keangkuhan, angkuh, dan kerusuhan. kerusuhan. Duh, kalau kita pulang kemarin 2 minggu, kacau ini. Baik jemaah hamba Tuhan. Orang kaget subah hot bos paling siapa tuh paling jago. Ada gembala kuat kita coba bagi. Haleluya. Baik. Ini teguran Paulus kepada jemaat Korintus. Apa? Bahwa semua karunia, dengar baik-baik saudara-saudara. Teguran Paulus bagi jemaat Korintus bahwa semua karunia, semua ibadah, semua kegiatan rohani tidak ada artinya kalau kau tidak punya kasih. Ya, itu agape. Itulah sebabnya mengapa saudara kalau saudara baca Korintus 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14. Paulus menempatkan pasal kasih di antara karunia-karunia roh. 1 Korintus 12, karunia roh tubuh Kristus. 1 Korintus 14, manifestasi karunia roh. Tapi dia taruh di tengah kasih. Coba baca 1 Korintus 13 ayat 13. Ayat 8 dulu, ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Ya. Maka kasih itu tiada berkesudahan, Kasih tidak berkesudahan. tetapi nubuat itu akan Oh, ditiadakan, nubuatmu berakhir. dan segala karunia lidah itu akan berhenti, Karunia lidah akan berhenti. dan segala mahrifat akan ditiadakan. Marifat akan ditiadakan. 13. Ayat 13.
Dengan yang demikian tinggal Dengan yang iman demikian tinggal apa? Iman, dan pengharapan pengharapan, dan kasih. dan kasih. Ketiga perkara ini, tetapi di dalam ketiganya itu yang terlebih besar ialah kasih. Apakah Paulus bilang yang terbesar semua adalah karunia-karunia? Tidak. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-31. Paulus bilang, 1 Korintus 12 ayat 31, Paulus bilang, usahakan dirimu supaya memperoleh karunia yang terlebih besar. Apa tuh karunia terlebih besar? 1 Korintus 13 DP jawaban. Kasih. Bukan untuk bernubuat paling besar. Biarlah kau bernubuat tapi tidak ada kasih, tidak guna. Itu pasal tentang kasih saya katakan tadi. Paulus taruh di tengah-tengah pembahasan tentang karunia-karunia roh. Orang kabar pengantin paling menjunjung tinggi karunia-karunia roh. Betul? Tapi kadang kasih mulai diabaikan di antara sesama. Ya? Ya. Merasa saya berkarunia, saya paling hebat. Naik turun surga karu dia. Tuhan bawa-bawa di aras karu. Mana ada orang? Hilang tak bersisa. Cuma kasih yang mau bertahan, saudara. Itu pasal tentang kasih. Itu yang terkenal di khotbah-khotbah apa? Pernikahan. Khotbah-khotbah. Nah ada tuh khotbah orang mati. Gue bilang, mari kita buka 1 Korintus 13. Kasih itu tidak pemarah. Tidak ada. Itu khotbah tentang kasih selalu dibawa di khotbah orang kawin. Apa lagi? Hari Valentine. Batunang, pertunangan. Bahkan di apa? Ucapan-ucapan syukur. Tapi saudara-saudara, pasal itu bukan lahir dari keadaan yang indah. Bukan lahir daripada keadaan yang nyaman. Bukan lahir daripada keadaan bahagia. Tapi lahir daripada keadaan jemaat yang bertengkar, yang berselisih dan penuh dengan kesombongan. Makanya Paulus bilang kasih itu tidak sombong. Dia tidak marah-marah. Dia tidak mendendam. Dia tidak bersuka cita akan hal yang tidak benar. Nah, itu pasal itu bukan untuk orang yang berbahagia, saudara. Tapi untuk gereja yang hampir mati karena kehilangan kasih. Siapa lagi kalau bukan jemaat Korintus, saudara? Ya. Dan jujur saja, mungkin saat itu surat itu ditujukan kepada jemaat GFK. Ya. Bukan lagi untuk jemaat Korintus. Hei jemaat GFK, sekalipun kau dapat berbicara dengan bahasa manusia, sekalipun kau hebat dalam bahasa malaikat, kalau kau tidak punya kasih, Paulus bilang kau seperti gong yang gemerincing. Sekalipun kau bernubuat, sekalipun kau tahu segala rahasia, sekalipun kau punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kau tidak punya kasih, kau tidak berguna jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sekalipun kau bilang aku mau berkorban, aku mau melayani, aku mau mempersembahkan tubuhku untuk dibakar, tanpa kasih Paulus bilang tidak ada faedah. Makanya saudara jemaat Tuhan, mulut yang kau pakai berbahasa roh, mulut yang kau pakai bernubuat, mulut yang kau pakai bersaksi tentang kebenaran, jangan sampai mulut itu kau pakai untuk mengumpat dan mencaci maki sesamamu. Amin. Firman Tuhan bilang tidak mungkin dari satu mata air terbit air apa? Tawar di air pahit, tidak mungkin. Makanya koreksi diri, koreksi hati. Yakobus pasalnya yang ketiga, 9 sampai 11. Yakub 3 ayat 9. Mulai. Ya. Dengan lidah itu kita memuji Tuhan, Oh, lidah yaitu kau Bapa. pakai memuji Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, terpuji Engkau Tuhan. Dan dengan apa lidah, pertama, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh. Habis itu pulang gereja, ya anak tahu tuh sesana. Anak tahu tuh brur itu. Oh, Tuhan. Terus. dan dengan lidah itu juga kita mengutuki manusia yang dijadikan Lidah atas itu juga kau teladan Allah. kutuk manusia ciptaan Allah. Daripada mulut itu juga keluar pujian dan kutuk. Perkara yang demikian ini, hai saudara-saudaraku, jemaat, perkara tiadalah yang patut. Tidak patut. Sampai 11 itu? 11. Ayat 11.
Adakah mata air memancutkan air tawar dan air pahit daripada mata air yang satu itu juga? Bolehkah mata air satu mengeluarkan air tawar, air pahit? Boleh, Yakobus tanya. Boleh no. Kenapa tapi mulu memuji Tuhan pekelar itu? Dia pegang Alkitab. Jalan. Mana tahu di gereja tadi begini. Waduh, setan apa tuh dalam masuk pada dia itu? Ya Alkitab di sunat aku. Sudah. Makanya bertobat kalau ada di antara jemaat Tuhan yang seperti itu. Tapi saya yakin tidak ada di sini. Di sana sini ada. Sudah. Itu kasih menjadi kekurangan terbesar jemaat Korintus. Itulah sebabnya mengapa gereja Korintus menjadi gereja besar, tapi gereja yang bermazmur tanpa hati. Gereja yang berbahasa roh tanpa bahasa kasih. Mau suka orang GFK dapat bilang begitu. Jago dong bahasa roh. Baba. Marah dia begini ndak ada. Jangan kita jadi demikian, sudah. Perjuanganmu akan sia-sia. Apakah orang yakin gereja yang seperti ini akan dibawa menikah dengan Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada. Sekalipun kau sudah dibawa dengan sampai bertunangan, kau dibawa dengan pengajaran benar, tapi kalau keadaanmu seperti ini, kau tidak akan menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya apa yang Paulus bilang kepada orang Korintus, aku takut kalau kamu jadi seperti Hawa yang diperdayakan oleh siapa? Ular. Ya. Sehingga kamu renggang daripada tulus ikhlas. Kamu renggang daripada kesucianmu yang menuju kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 3. Saudara, dengar baik-baik. Tipe gereja yang diperdaya dan dirusak oleh iblis adalah ketika dalam satu perhimpunan sudah renggang daripada ketulusan, sudah renggang daripada keikhlasan, sudah renggang daripada kesucian. Itu tipe gereja yang sudah diperdaya dan dirusak oleh iblis. Makanya lihat saat ini, orang ini jemaat masih ada tali persaudaraan atau sudah enggak? Atau mungkin kami sudah renggang daripada tulus, kami sudah renggang daripada ikhlas, ya? Kami sudah renggang daripada kesucian. Keadaan akhir zaman, saudara-saudara, semua orang akan diperhadapkan dengan kasih yang akan semakin dingin. Kasih akan semakin tawar. Kenapa? Akibat dosa. Ya, Matius 24 ayat 12. Akibat bertambah kedurhakaan, makin kasih orang semakin dingin. Makanya koreksi dirimu. Lihat dirimu. Film apa tuh Ebit lagu bilang? Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Jangan orang cuma jago memandang selumbar. Selumbar itu apa? Serpihan kayu. Serpihan kayu, saudara pernah pitam pebaskap, kau masuk DP abu, itu serpihan kayu. Tapi Tuhan bilang kau tidak melihat balok yang ada di mata. Jangan sampai saudara-saudari jadi kepada jemaat kita. Firman Tuhan sudah terlebih dahulu mengingatkan kita. Coba baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ayat 12 sampai 13 saja. 1 Korintus 12 Ya. ayat 12 terjemahan baru. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan Tubuh itu anggota-anggotanya satu, banyak. Anggota banyak. Kita punya tubuh satu, tapi kita punya banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada jari. Dan segala anggota itu sekalipun banyak Segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. tapi satu tubuh toh. Kita jari kan nak berjalan sendiri, saudara-saudara. Biar godek-godek begini ya berjalan sendiri. Demikian pula Kristus. Demikian Kristus. Terus. Sebab dalam satu roh kita semua, Ya. baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baik orang Paldua, baik orang Sawangan, orang mana lagi? Orang Malalayang. Mana lagi itu di sini? Orang mana lagi? Perkamir. Orang Buha sana. Air Madiri, mana lagi? Karombasan. Orang sudah disatukan karena kita sudah dibaptis. Makanya syarat menjadi tubuh Kristus lahir baru daripada air dan roh. Ya. Kita sudah diberi minum dari roh yang sama, kata firman Tuhan.
Makanya kenapa kita sebagai jemaat Tuhan disebut sebagai the body of Christ. Tubuh Kristus. Saudara, kalau kau mengaku kau tubuh Kristus, tapi membenci, tidak mengasihi tubuhnya. Engkau mengaku mengasihi Kristus, tapi tidak mengasihi tubuhnya. Itu omong kosong. Ya, mohon maaf saya harus katakan demikian. Kau mengaku kau mengasihi Kristus, tapi kau membenci tubuhnya. Itu orang Tompasuk bilang, nonsense. Sesuatu yang tidak ada arti. Sesuatu yang tidak berguna. Ya. Apa yang Tuhan mau banggakan dari tubuhnya? Apa yang Tuhan mau banggakan dari gerejanya yang kehilangan kasih persaudaraan? Apa Tuhan mau banggakan di situ? Lihat 7 sidang jemaat Asia Kecil. Cuma 1 sidang yang Tuhan puji. Siapa? Philadelphia. Kenapa Tuhan puji mereka? Karena mereka hidup dalam kasih persaudaraan. Tapi 6 sidang lainnya ditegur oleh Tuhan. Dikritik oleh Tuhan. Makanya saudara, itu penting sekali tuh kasih persaudaraan. Saudara akan bertumbuh dalam iman kalau saudara tidak ada kasih persaudaraan di dalam. Dong pi gereja le, pi DP muka le. Pi gereja le cuma pi hagal itu gembala pe khotbah le, pe keras-keras. So boleh Jo, so berapa minggu kita khotbah lombo-lombo saudara-saudara tentang pergumulan. Firman Tuhan kan bukan cuma datang menasihati, tapi apa? Mengajar supaya orang tahu mana jalan yang benar. Ya? Apa yang Tuhan mau banggakan dari gereja yang kehilangan kasih persaudaraan? Apa? Biar saudara punya karunia. Makanya saya katakan, karunia-karunia roh tandanya saudara dipakai Tuhan, tapi buah-buah roh tandanya saudara sementara dibentuk Tuhan. Kita semua boleh dipakai Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir setan dengan namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat dengan namamu? Tuhan bilang apa? I don't know you. Aku tidak kenal engkau. Keluarlah engkau, hai yang berbuat kejahatan. Saudara, bahaya sekali. Kalau sampai tiba masanya, kita bilang, siapa rek ngana we? Gimana di ayat itu? Matius 7, 21 sampai 23. Baca ulang, biar kula ulang sampai pasti. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang akan berseru, bukan cuma sedikit. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat dengan namamu? Kami menyampaikan firman. Bukankah saya Malkia yang sudah berkhotbah Tuhan dengan namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Bukankah kita pernah usir setan dengan namamu Tuhan? Dan mengadakan banyak mujizat Bukankah demi saya namamu melakukan juga? banyak mujizat dengan namamu ya Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku akan berterus terang. Dan berkata, Aku aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. mau baking apa saudara kalau sudah di posisi itu? Mau bertobat? Itu bukan hari sekarang. Firman Tuhan bilang hari terakhir. Artinya apa? Penghakiman. Makanya kalau dengar firman bertobat dari ketika dengar firman. Jangan nanti semua dengar tuh sangka kala Allah berbunyi baru sadar. Gereja, saudara-saudara, yang kehilangan kasih persaudaraan. Di dalam pengungkapan Tuhan katakan seperti perempuan yang sudah 12 tahun sakit apa? Pendarahan. Lukas 8 ayat 43. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Perempuan, landasan teologis Alkitab adalah berbicara tentang sidang jemaat berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Sampai ayat yang ke-32. Ya. Itu landasan teologi Alkitab, Saudara. Jadi perempuan adalah jemaat. Perempuan adalah gereja. Yang kata firman Tuhan sudah 12 tahun tidak berhasil disembuhkan lewat penyakit pendarahan. Angka 12 adalah angka apa? Persekutuan. 12 rasul itu adalah persekutuan gereja hujan awal. Jadi angka 12 adalah angka persekutuan.
Artinya perempuan yang sakit 12 tahun ini pendarahan, selama 12 tahun dia sudah bersekutu dengan penyakit pendarahan. Penyakit pendarahan artinya apa? Ada masalah di mana? Leher. Masalah di mana? Rahim. Kalau dia berpenyakit pendarahan artinya ada saraf-saraf di dalam rahimnya. Ada saraf-saraf di dalam apa? Urat-urat di dalam rahimnya itu sudah putus. Dan itu kalau tidak diobati tidak akan pernah bisa mengandung. Ya. Dan ini penyakit tidak jadi laki-laki. Cuma jadi perempuan. Makanya saya katakan tadi perempuan itu adalah gambaran gereja Tuhan. Gereja yang sudah putus tali persaudaraan tidak akan pernah mengandung karunia-karunia roh. Apalagi mau menghasilkan buah. Jangan mimpi, saudara. Rahasia Wahyu pasal 12 ayat 1-2. Perempuan di atas langit yang berdiri di atas bulan, berselubung dengan matahari, bermahkotakan 12 bintang. Dan kata firman Tuhan, dia sementara mengandung hendak melahirkan. Itu adalah gambaran kita sidang jemaat Tuhan. Yang seharusnya mengandung daripada karunia-karunia rohani dan menghasilkan. Ya. Makanya tidak usah heran saudara. Kenapa akhir-akhir ini gereja susah berkembang? Mengapa gereja susah dapat jiwa baru? Mengapa GFK susah maju? Mengapa banyak orang yang meninggalkan gereja? Karena orang-orang yang di dalam gereja sudah merasa lebih suci daripada yang lain. Gereja itu harusnya jadi rumah bagi orang-orang yang terluka. Gereja itu harusnya menjadi rumah bagi domba yang terhilang. Gereja itu harusnya menjadi tempat untuk saling mengasihi. Tapi justru gereja menjadi tempat untuk saling mendakwa dan saling mempersalahkan. Sama seperti jemaat Korintus. Ya. Gereja Korintus kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Harusnya kalau kau punya identitas pengikut Kristus, kau pun harus mengasihi sama seperti Kristus. Apa yang Kristus katakan? Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi aku datang mencari orang yang berdosa. Tapi berapa banyak gereja akhir zaman ini kumpul yang bagus-bagus, giliran pendosa buang jauh-jauh. Ya. Itu benar, saudara. Karena di dalam gereja mereka saling mempersalahkan. Di dalam gereja ada kedengkian. Di dalam gereja ada bisik-bisik. Di dalam gereja ada perselisihan. Bahkan di dalam gereja, siapa lebih kabar pengantin dari kabar pengantin? Dorang ketuk kabar pengantin. Torang KPK, kelompok pelupa kurma. Saudara, makanya dalam jemaat kalau ada seperti itu, ngana lebih kabar pengantin, tuh jemaat sana ketuk lebih kabar pengantin, torang nyanda. Kalau ada di antara jemaat seperti itu, tandanya engkau rohani tapi bertabiat duniawi. Sama seperti apa yang Paulus katakan. Ya? Paulus bilang kepada jemaat Kreta, dia bilang ke Titus di dalam Titus 1 ayat 16, apa yang Paulus bilang? Itu mengaku diri mengenal Allah. Tapi perbuatan apa? Membukankan dia. Ya karena orang-orang kabar pengantin selalu dia bilang, udah sunai turun sorga, sudah bernubuat, bicara-bicara dengan Tuhan. Martu kelakuan begitu. Nggak jadi berkat, nggak jadi saksi, suka menghakimi. Saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Siapa lebih benar? Apalagi kalau dia lihat hamba Tuhan ini khotbah hilang gairah. Sama di jemaat Korintus begitu. Ketika jemaat Korintus lihat Paulus mau khotbah, sudah jatuh Paulus sana. Oh, tolong lebih suka Apolos. Ini akhir zaman, saudara-saudara. Jangan main-main lagi dengan mengiring Tuhan. Kalau kau tidak hidup dalam kesucian mengiring Tuhan, kau tidak akan diselamatkan. Siapapun kau, mau pendeta, mau gembala. Ini akhir zaman, mau banyak muncul tuh seperti itu. Coba Yudas atau Yehuda 18 dan Yehuda 19. Tidak lama. 2 jam. Yehuda 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Apakah itu cuma untuk orang-orang di luar Tuhan? Itu juga berlaku kepada orang-orang di dalam Tuhan. Makanya bukan orang berdosa yang dikatakan firman Tuhan, tapi orang fasik.
Apa itu orang fasik? Orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukan. Terus. Ayat 19. Ya. Maka mereka itulah yang membuat penceraian, Itulah yang memecah belah. yaitu orang yang menurut hawa nafsu Yang dikuasai oleh keinginan duniawi. dan yang tiada berisi roh. Tidak ada roh. Berarti itu orang pegembala kalau belum ada Roh Kudus berarti itu orang memecah belah. Berusaha sampai dapat karunia roh. Tapi kata pengungkapan firman Tuhan pengajaran. Orang yang berisi roh tapi dia menjadi pemecah belah. Itu sama dosanya dengan orang yang tidak berisi roh. Karena bahaya saudara-saudara. Kalau orang cuma di GFK family. Ada label gereja keluarga. Tapi di dalam saling menyakiti. Di dalam tidak saling mengasihi. Makanya ada ancaman keras. Tuhan katakan kepada orang-orang ahli Taurat di dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayat 15. Coba baca itu. Matius 23 ayat 15. Apa yang Tuhan katakan kepada ahli Taurat? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan Celaka orang-orang kamu Farisi. ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, Munafik. sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi Ngana ini jago penganut menginjil. agamamu. Ngana ini jago bersaksi, Tre. Supaya menobatkan mereka. Tapi apa ketika engkau bawa dia di gereja? Dan sesudah ia bertobat, Hati dia bertobat. kamu menjadikan dia orang neraka Kamu membawa dia. yang 2 kali lebih jahat daripada kamu Bikin sendiri. jahat 2 kali daripada kamu. Cuma bukan bawa dia bertobat, bawa di neraka. Makanya firman Tuhan bilang, perhatikan hidupmu. Firman Tuhan ini bukan datang cuma untuk saudara. Saya juga. Ajaib 1 ayat 5. Perhatikanlah keadaan. Apa yang Paulus katakan kepada orang Korintus ketika dia menulis, mengakhiri suratan Korintus. Di dalam 2 Korintus pasalnya ke-13 ayat 5. Paulus bilang, coba dirimu. Uji dirimu. Apa kamu tegak dalam iman. Selidik, periksa dirimu. Apakah Kristus ada di dalam kamu? Sekarang saya mau tanya. Apakah Kristus ada di dalam engkau? Jeniar ada? Apakah Kristus ada di dalam engkau? Apakah kau mengaku mengenal Kristus? 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Siapa yang berkata bahwa Kristus ada di dalam kita, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Takut orang tadi mau. Ada Kristus? Tahu lu. Tapi mulu kok sedikit jatah lebih. Makanya firman Tuhan bilang di Mazmur berapa? 142 atau berapa? Tuhan berjagalah di mulutku. Toh? Supaya terompe perkataan jadi perkataan berkat. Makanya Paulus bilang hendaklah perkataanmu itu berkat. Dimasinkan dengan garam. Jadi kalau terus Tuhan tapi perkataan ini ambil garam kong gosok. Kong sayat saudara-saudara. Begitu itu perkataan pedis. Ya. Makanya firman yang saudara dengar setiap ibadah, firman yang saudara dengar setiap saudara beston, firman yang saudara baca tiap hari, itu bukan kau pakai untuk koreksi orang lain, tapi koreksi dirimu. Ya, Pak Gembala bagus sekali Pak Gembala firman tadi, kena for diam. Siapa tuh firman datang begini? Set, belok. Datang Pak, cici kon dia nak kita pipa window. Bukan begitu. Ada telinga atau sini semua? Siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Sebab itu saudara-saudara, jalani dan lakukanlah apa yang kau ketahui. Amin. Sebelum kau menghakimi apa yang belum diketahui oleh orang lain. Saudara tahu rahasia tentang Tuhan bilang, siapa yang mendatangkan kesalahan kepada seorang anak kecil, lebih baik menggantung batu kilangan di lehernya kemudian buang ke laut. Sudah tahu apa pengertian dari itu di dalam pengungkapan? Tuhan bilang, ada gereja, ada jemaat yang masih kanak-kanak rohani. Ya, imannya masih mau bertumbuh. Jangan saudara hakimi dia. Kalau saudara hakimi, Tuhan bilang, ngana,
taruh jutek batu, pelempar di laut. Itu dia dosa hukuman mati, saudara. Daripada orang sibuk koreksi orang, daripada orang sibuk menilai orang, daripada orang sibuk mempertanyakan iman orang lain, yang terlebih perlu koreksi diri, nilai diri. Ya, saudara, kebenaran tentang diri sendiri itu lebih berharga daripada 1000 penilaian untuk orang lain. Amin. Makanya kalau saudara, saya mau kasih tips. Kalau saudara datang gereja, datanglah untuk sebuah pengenalan. Ya. Kalau saudara datang gereja, datanglah untuk sebuah perjumpaan dengan Kristus. Datanglah untuk sebuah pertemuan dengan tubuhnya, untuk saling mengasihi. Kalau saudara datang gereja, datanglah untuk sebuah pembentukan imanmu. Kalau kau datang gereja, datanglah untuk pertumbuhan iman. Datanglah untuk saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Kalau gereja dia saling mengasihi, aduh, kasih Kristus nyata di dalam jemaat itu. Itu jemaat Philadelphia. Tuhan bilang, sekalipun kuasamu sedikit, tapi engkau tidak menyangkal namaku. Engkau mempertahankan pengajaranku. Kuasanya sedikit apa? Kuantitas mereka tidak banyak. Tapi disitulah Tuhan katakan, berbahagialah engkau sekawanan domba yang kecil. Menjadi kesukaan Bapa di sorga. Kontorang cuma kecil, lu kau bakalai. Makanya apa firman Tuhan bilang? Satu, tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 26. Baca, apa itu tubuh Kristus? Karena itu jika satu anggota menderita, Kalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. kalau kelingking saudara patah, cuma kelingking yang rasa sakit, dia otak pusing saudara. Jika satu anggota dihormati, Kalau satu anggota dihormati, semua anggota turut iya. bersuka. Kalau ada yang diberkati, mereka diberkati, itu diberkati. Nggak usah saudara iri, katakan God bless you. Amin. Nggak usah saling iri. Kalau satu orang dipermuliakan, pasti semua anggota dipermuliakan. Sudah sampai situ? Ya. Makanya saudara-saudara belajar daripada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya. Dia sembuh daripada penyakit karena dia datang kepada Yesus. Dia tidak membiarkan perpecahan, terpisah dari urat-urat yang ada di dalam kandungannya. Waktu dia datang kepada Yesus, dia tidak pandang untuk orang banyak. Tapi apa yang dia katakan di dalam Markus 5 ayat 28, asal aku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara. Makanya saudara kalau datang ke gereja jangan lihat orang. Datanglah untuk jamah jumbai jubah Yesus. Yang berbicara tentang kekuatan kuasa Roh Kudus, saudara. Ya. Dia tidak memandang banyak orang. Makanya kalau Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita pandang-pandang orang, pandang tuh gembala sana, pandang tuh ini, pandang tuh itu. Jangan pandang tuh salah orang lain. Jangan pandang tuh kekurangan orang lain. Kalau datang gereja jangan pandang tuh kekurangan gerejamu. Ya. Kalau orang cuma pandang-pandang gereja kurang, kau pun penuh dengan kekurangan. Ya. Belum ada yang sempurna. Ya. Gereja pun belum sempurna. Semua kita berproses. Tapi firman Tuhan bilang Ibrani pasal 12 ayat 2, pandang Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Kalaupun saudara ketemukan ada yang kurang di gereja, toh sama dengan pesan almarhum Bapak Gembala Senior, kalau mau lihat ada yang kurang, ambil dan perbaiki. Bukan ambil kau kasih besar DP kurang. Makanya saudara, kalau saudara lihat di gerejamu mungkin hari-hari ini di jemaat Tuhan ada yang kurang, ambil kau perbaiki. Amin. Gereja itu bukan hotel. Ya. Engkau tidak puas engkau komplain. Gereja itu bukan datang bayar pulang dengan firman pulang, bukan. Gereja itu tempat engkau dibentuk. Gereja itu bukan hotel, sudah tidak puas dengan DP layanan, sudah tidak puas dengan DP puji-pujian. Kau saudara komplain, bukan. Gereja itu rumah. Kalau ada rusak, perbaiki. Saudara kalau saudara pe rumah rusak, bakar. Mami kalau mami pe rumah rusak, mami mau bakar. Perbaiki tuh. Makanya jadikan gereja itu hotel. Daripada trompet tangan cuma sibuk tentang kekurangan gereja dan jemaatnya, lebih baik itu tangan limpah. Kok ngapa? Berdoa for gereja. Ya? Karena di gereja itu bukan cuma gembala, saudara.
Di gereja itu bukan cuma pembantu-pembantu mimbar. Di gereja itu ada jemaat, makanya kita disebut sebagai apa? The body of Christ, tubuh Kristus. Bukan cuma gembala itu tubuh Kristus, jemaat juga tubuh Kristus. Itu sebabnya kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan itu artinya saudara terpanggil untuk saling mengasihi. Amin. Bukan saling menghakimi. Makanya Ibrani 13 ayat 1 firman Tuhan bilang apa? Rawatlah kasih persaudaraan itu. Cuma simpel ayatnya. Pelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan apa di bahasa asli? Bahasa asli apa? Kasih persaudaraan. Ini ya. STH. Philadelphia. Bahasa asli kasih persaudaraan Philadelphia. Makanya kalau di dalam saudara kasih persaudaraan garis Jo. Ganti Jo. GKM. GTN. Gereja tidak mengasihi. Makanya saudara, jangan ada perpecahan di dalam tubuh Kristus. Amin. Kita mesti tinggal jemaat saudara terus terang kita pikiran panjang. Aduh Tuhan. Kita pulang kamar kong dengar berita. Aduh. Kong sesama hamba Tuhan saling toki. Sesama hamba Tuhan saling gontok-gontokan. Makanya berdoa saudara-saudara. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia datang dia mau sapa kita mau lulut. Singa itu bukan datang bajilat saudara-saudara. Dia kok kunyah. Ya. Makanya jangan saling membenci. Mari saling mendoakan. Lebih baik pakai tanganmu, pakai lidahmu untuk saling tolong menolong. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Toh? Ada tuh ayat terakhir. Coba baca ayat terakhir. Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Sebab tidak seorang pun membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya tetapi dan merawatnya, mengasuhnya. sama Tubuh. seperti Ya, Kristus. terhadap sama jemaat. seperti Kristus dan sidang jemaat. Ayat pokok kita. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Tidak ada seorang pun yang membenci tubuhnya sendiri. Tuhan